Saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ulfiana? Alhamdulillah sehat. Kabar baik juga Pak Lahyanto ya? Kabar baik sekali, alhamdulillah. Seperti yang Ulfiana resep ya. Alhamdulillah. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harap cepat juga ya memiliki pemimpin baru, presiden, wakil presiden, kemudian menteri, kepala lembaga dan juga wakil menteri nih Pak. Sudah dilantik dan sebagainya. Silakan Pak Lahyanto. Iya, jadi harapan baru, kecemasan baru. Harapan dulu. Harapannya bagus sekali. Nah, karena Pak Prabowo begitu selesai dilantik, ya, kemudian disambut oleh warga, dia naik mobil buatan Pindad, mobilnya keren, kemudian menyapa seluruh warga sepanjang perjalanan dari DPR, MPR ke Istana Negara, gitu. Kemudian di sana serah terima jabatan, kemudian pidatonya keren, ya, pidatonya keren 1 jam. Semua harapan-harapan mulai dari dalam negeri, luar negeri hebat, ya, tidak lagi kemiskinan, tidak lagi kelaparan, pendidikan gratis, kemudian tidak ada korupsi, ya, semua akan dikerjakan secara optimal, tidak boleh ada keinginan dari para pejabat itu untuk memberkaya diri, tidak boleh memanfaatkan jabatan, tidak boleh melakukan hal-hal yang berkepentingan untuk keluarga, tapi untuk rakyat, ya, semua untuk rakyat. Pokoknya keren banget itu pidato, dahsyat gitu. Jadi orang berharap, wah, dengan pidato begini berarti nanti menteri-menterinya juga akan keren, akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, gitu kan? Nah, sampai di situ sudah kita lihat adalah diumumkan kabinet, ya, kabinet seperti yang sudah sering kita prediksi bahwa kabinetnya adalah kabinet obesitas, ya. Kalau gemuk banget gitu. Jadi bahkan karikatur Tempo mengatakan, mikir-mikir, jangan bukan menteri jangan di sini gitu. Kita menteri semua Pak, gitu. Karena satu ruangan itu 109 orang itu menteri semua. Bayangkan itu kalau sekaligus diikut rapat dari menteri dan wakil menteri sama kepala badan, ya, gitu. Nah, itu dari situ udah mulai orang mulai meragukan. Oh, ini ternyata begitu banyak menterinya seperti yang diprediksikan. Alasannya karena kita negara besar, sehingga kabinetnya harus banyak sekali, gitu. Nah, padahal ya ada negara Cina, Amerika besar, tapi kabinetnya tidak sebanyak itu, gitu. Jadi situ itu struktur. Kemudian yang banyak yang begitu situ yang struktur. Saya kira para pengamat yang independen akan mengatakan begitu. Bukan bilang, hebat ini banyak sekali menterinya. Nggak ada yang bilang begitu. Ya, yang mengatakan, waduh ini kegemukan, gitu ya. Nah, yang kedua pemilihan, gitu. Pemilihan para menteri-menterinya, gitu. Jadi udah kelihatan banyak sekali, ya, ini yang dibilang zakon kabinet, ternyata tidak demikian. Ini mengakomodir seluruh partai, karena ada 48 menteri, 5 kepala badan setingkat menteri, ya, kemudian ada 55 wakil menteri, bahkan ada satu kementerian yang 3 wakil menterinya, itu menteri keuangan. Terus mengakomodir partai, gitu. Siapapun partai kecil-kecil masuk di situ, ya. PSI ada di situ, kemudian Gelora ada di situ. Jadi ya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kita pidato pertama kali. Mestinya kecemasan orang melihat kok banyak yang kapasitasnya tidak seperti Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo pidatonya seperti itu, go internasional, geopolitik, nah tentu orang-orangnya yang ditempatkan pun akan mencerminkan seperti itu, gitu. Banyak nyindir-nyindir juga. Misalnya Pak Prabowo itu pinter sekali bahasa Inggrisnya, gitu. Ya, menteri harus bisa bahasa Inggris. Jangan juga terkait dengan menteri harus sesuai, gitu. Yang kalau kemarin ada tentara ngurusin tanah, gitu kan. Terus kemudian yang terkait dengan investasi nggak bisa bahasa Inggris, padahal itu berhubungan dengan internasional, gitu kan. Nah, itu
itu yang dipertanyakan, dan ternyata sekarang masih terlihat itu gitu. Jadi itulah keraguan orang. Jadi kalau misalnya orang mulai ragu, orang mulai mencemaskan, ya wajar gitu. Itu kan bagian dari kritik terhadap pemerintah gitu. Tapi banyak juga nama-nama yang mulai dipertanyakan. Misalnya Kementerian Komunikasi dan Digital gitu. Jadi nggak padu padan gitu. Kalau komunikasi informasi udah benar ya. Digital kan bagian dari komunikasi gitu. Jadi ya itu platform ya. Jadi nanti kalau di dalam media itu ada media cetak, media siar, media digital gitu. Jadi kalau di TV ada TV analog dan TV digital. Jadi banyak yang didiskusikan seperti itu. Jadi kemudian nama-nama itu juga menjadi dipertanyakan. Nah, itu harapan dan kecemasan. Ya kita berdoa saja. Kita berharap kemudian kita percaya kepada Pak Prabowo untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Gitu. Walaupun ada yang bilang ini kabinet coba-coba juga. Nanti kan dalam 6 bulan dievaluasi. Kalau enggak ya ganti langsung. Gitu. Karena udah mereka menandatangani fakta integritas ya, yang isinya antara lain harus mencapai target-target sesuai dengan yang Pak Prabowo katakan, tidak korupsi ya, kemudian tapi di awal aja udah kelihatan ada kolusinya. Bapaknya jadi Menko, ada anaknya nih wakil menteri, gitu kan? Menko-nya Zulkifli Hasan, kemudian anaknya Zita Anzani jadi menteri, gitu. Jadi kalau di DPR juga begitu, ada suami istri, ada bapak anak, ada adik kakak, gitu kan? Nah, kalau di kabinet ini ada ayah anak saja. Gitu. Dan itulah itu. Ada nomenklatur baru ya, kayak Menteri Pendidikan dipecah, kemudian Menteri Hukum Polhukam dipecah lagi, Tapi ini kan nomenklatur yang baru, tapi belum ada kantornya, masih bingung nih Pak. Saya kantornya di mana begitu Pak? Iya, karena memang dari awal udah ada perubahan ya, dari 34 kementerian sekarang ada 48 kementerian ya. Nah, tentu harus ada penambahan kantor gitu. Jadi emang ini baru setelah dilantik baru disampaikan siapa membawahi apa gitu kan. Misalnya Erlangga Hartarto ya, dia kementerian yang perekonomian kan, ya itu kan terbagi dua. Yang dulu investasi ya, sekarang dia ke dulu Menko Maritim dan Investasi, ya sekarang di bawah Erlangga Hartarto gitu. Nanti kemudian Zulkifli Hasan yang terkaitan dengan Menteri Pangan gitu kan, nanti dia siapa aja di bawah itu. Memang belum hafal semua karena memang mencermatinya harus detail satu demi satu gitu. Jadi ya kalau dulu di sekolah diajarkan bagaimana supaya menghafal para pejabat dulu gampang gitu kan, nggak ganti-ganti orang. Kalau sekarang ini ya 109 ya kita harus tahu. Barang kita mulai ngulik-ngulik ini siapa gitu kan. Misalnya soal kementerian yang belum ada kantornya ya karena menteri-menterinya banyak sekali dibaginya. Kalau saya menteri dan wakilnya itu cuma tambahan wakil dia ikut. Tapi kalau nomenklatur baru seperti pendidikan nanti dia akan dibagi. Mau di mana gitu. Dari Kementerian Pendidikan kantor di mana, Kementerian Kebudayaan kantor di mana. Ada pasti gedungnya. Banyak Jakarta ini kan masih banyak yang kosong bisa dipakai gitu. Nggak usah khawatir kalau soal ekonomi. Itu pembagian SDM juga begitu. Dan selama pidato Pak Prabowo tidak menyebut sama sekali soal IKN. Benar. jadi itu juga menjadi pertanyaan kita gitu. Padahal yang lain tuh benar-benar disampaikan gitu. Nah, terus kemudian wakilnya ya nggak ngapa-ngapain ya, kita lihat gitu. Jadi ketika diumumkan pun menyebut keluarga Jokowi, orang bukan teriak tepuk tangan tapi teriak ya gitu kepada Bobi, Kaesang, istrinya gitu. Jadi itu kelihatannya. Walaupun setelah itu Pak Jokowi pulang, rencananya mau naik pesawat
komersial nggak jadi naik TNI, dijemput di sana ya dengan para pendukungnya gitu. Di sini juga masih ada bertebaran terima kasih Pak Jokowi gitu. Tapi ada beberapa yang diturunkan oleh warga karena warga merasa tidak berterima kasih. Itu keseimbangannya begitu ya. Kita katakan ada yang berterima kasih, ada yang tidak gitu. Ya mudah-mudahan ini dengan banyak sekali. Dan satu lagi Pak Luhut juga ditunjuk jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya. Jadi tetap ada Pak Luhut di sana. Gitu. Jadi, mungkin masyarakat berharap dia pensiun Pak. Mungkin pensiun jadi menteri tapi diangkat lagi jadi apa gitu ya Pak ya. Ya sekarang kan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, nanti ada pembagian tugasnya, ada jobnya gitu. Yang jelas dia sudah mendapatkan posisi juga gitu. Jadi memang ini pemerintahan baru tapi rasa lama karena ada 16 menteri yang lama, ada yang tetap di situ, ada yang pindah gitu, ada yang dipromosikan jadi Menko gitu. Ada yang diperkirakan seperti itu tidak nyabat lagi seperti Pak Luhut, tapi ternyata masih sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo. Iya, baik. Pak, dulu kan ada yang 3 periode memang tak menginginkan, tapi dilanjutkan oleh orang lain dan dilihat kenyataannya ya Pak ya? Ya, kalau pemain bola untuk masuk turnamen baru ini kan, turnamen baru gitu. Ini ya lebih dari separuh kan ya, pemain lamanya masih ada gitu. Jadi ya 3 periode Pak Jokowinya tidak gitu, tetapi dalam implementasinya menteri-menterinya itu. Tapi kan nakodanya beda, gitu. Nakodanya beda. Kita harapkan juga tetap ada perubahan yang signifikan gitu. Cuma kan kita tetap harus mencermati bahwa dengan obesitas kegemukan kabinet ini juga dengan anggaran yang lebih besar, koordinasi yang lebih sulit ya, karena memang kita punya pengalaman kabinet 100 menteri dulu itu cuma 1 bulan bertahan. Nah, ini juga kita lihat seperti apa gitu. Bahkan tidak banyak yang berubah dari yang dipanggil dan yang mengikuti pembekalan ya. Seperti Menteri Pertahanan itu kan Safri Samsudin nggak dipanggil tapi jadi. Nah, itu nggak meragukan orang ya. Ya tapi kalau Menteri Luar Negeri banyak yang mengkhawatirkan juga karena pertama selama 10 tahun ditangani oleh seorang diplomat senior gitu, kemudian dia tampil bagus ya di dunia internasional ya, terutama komitmen kita terhadap Palestina. Dia benar-benar berani menyatakan yang sesungguhnya kepada Rusia, kepada Israel ya. Kalau sekarang menteri yang baru Sugiono belum banyak didengar di dunia internasional ya. Tapi atau mungkin karena Pak Prabowo punya jaringan internasional yang kuat, mungkin dia akan tampil langsung lebih optimal di dunia internasional. Jadi dia tidak butuh menteri yang punya jam terbang tinggi untuk internasional, dia akan handle sendiri. Begitupun kabinet ya, sekretaris kabinet cukup ditangani oleh ajudannya saja ya, seorang mayor bisa jadi menteri ya. Jadi ini kan sangat strategis, tapi Pak Prabowo merasa saya harus bisa menangani ini persoalan di kabinet ini secara menyeluruh. Beda dengan kemarin kan banyak sekali, biasanya memang sangat orang-orang senior yang berpengalaman di pemerintahan gitu. Karena ini strategis, tapi ditangani langsung oleh Pak Prabowo tampaknya. Ada lagi menteri-menteri yang tidak pada tempatnya, kelihatannya seperti itu, tapi nanti kita lihat sampai 6 bulan, karena para senior ya, Pak Yusuf Kala nanti kita lihat dulu jangan apa. Cuman kan kita baru melihat dari struktur, kemudian setelah jadi struktur, kemudian kelihatan mereka ini perlu dirampingkan gitu. Tapi ya sudah Pak Prabowo yakin dengan tim yang besar ini dia akan berjalan secara optimal gitu. Baik, ini ada rekan Ang Rasul melalui Instagram. Pada dasarnya hidup itu harus dibenahi di pendidikan, ekonomi dan juga kesehatan yang merupakan yang paling dasar ini Pak. Iya, Pak Prabowo komit itu. Langsung dia katakan tidak lagi ada anak-anak sekolah yang tidak sarapan kalau mau berangkat. Nah,
Jadi dia sudah semangat, kemudian dia akan meningkatkan kemampuan pendidikannya. Makanya strukturnya khusus sendiri pendidikan itu. Ya. Jadi perubahan struktur dan bangunan sudah tidak ada persoalan, kata Pak Supni Dasko Ahmad ya. Itu bahwa ketiga hal yang sangat penting udah diyakini kita akan swasembada pangan secepat-cepatnya dalam tempo yang secepat-cepatnya. Yeah. Gitu. Jadi 5 tahun dan Menko-nya Zulkifli Hasan sudah meyakini bisa gitu. Ya, ini kan bukannya janji kampanye, ini adalah komitmen dalam bekerja gitu. Jadi ya pendidikan akan dioptimalkan, makanya dibagi dua. Sendiri kebudayaan yang urus sendiri, ada menteri sendiri, ada wakil lagi menteri kebudayaan gitu kan. Jadi ya bagaimana kurang hebat. Menteri pendidikan ada wakil. Nah, kita nggak ragukan kalau kapasitas menteri pendidikannya gitu. Jadi dahsyat ini saya kira untuk pendidikan kan dua aja gitu, pendidikan dasar menengah sama pendidikan tinggi. Iya benar. Gitu. Jadi kebudayaan. Jadi itu benar-benar kuat sekali udah kalau untuk pendidikan, nggak usah dikhawatirkan kalau udah begitu banyak yang ngurus gitu. Ekonomi pun begitu. Nah, kesehatan sekarang ya karena terkait dengan menterinya yang sudah dianggap berhasil Pak Budi Sadikin ya diteruskan karena ada punya wakil menteri gitu. Iya. Mungkin baik. orang Kalau kita satu lagi kita lihat mungkin orang yang optimis ya tadi kan mengenai pendidikan, ekonomi dan kesehatan sudah ya. Tapi ya soal agama ini orang mulai optimis ya karena kan kemarin menteri agamanya kontroversial. Karena kan menteri agamanya ulama besar, orang imam besar yang punya ya lebih sejuk lah mudah-mudahan begitu ya. Kalau kemarin jangankan antar agama, antar sesama umat beragama aja banyak kontroversi karena menterinya kontroversi begitu. Ya, jadi kita lihat gitu. Jadi ya sekarang ini mudah-mudahan lah kita bisa lebih tenang ya, lebih akur, lebih rukun ya. Jadi memang toleransi sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah kita sepakati kita. Ya selama ini berjalan lah gitu. Jangan dibikin fluktuatif seperti yang kemarin. Baik. Pak, tentunya masyarakat juga menilai ada memang pos menteri yang memang sudah sesuai dengan background mereka, tapi ada juga pos menteri yang memang strategis, tapi orang itu nggak mumpuni, Pak, istilahnya dari backgroundnya, pengalaman dan lain sebagainya, Pak. Betul, itu tadi yang saya katakan ya. Ada menteri-menteri tertentu yang orang mulai meragukan, gitu. Jadi kelihatan kalau barusan yang udah kita evaluasi masing-masing, menterinya ya siapa sih yang meragukan Isra Mahendra soal hukum? Ya kan ada 2 profesor di bawahnya di situ. Siapa yang meragukan soal hak asasi manusia yang memang aktivitasnya situ? Ya itu udah tepat gitu. Tapi kan ada orang yang meragukan dia nih walaupun dia wakil menteri kemarin tidak punya kiprah apa-apa tuh karena dari politik ya udah. Jadi dari situ orang kenapa mesti dia gitu? Banyak yang mengatakan begitu. Tapi kan kita sebagai orang yang orang yang netral, yang mencermati, ya media mengcover itu, ya kita belum bisa mengatakan dia gagal gitu. Boleh orang khawatir, makanya tadi bilang kita ada harapan dan ada kecemasan. Jadi boleh orang khawatir, orang mulai cemas, halal-halal saja gitu. Tetapi tetap harus realistis gitu. Kita melihat perkembangan, biarkan mereka bekerja, gitu kan bekerja. Dan alhamdulillah nih tampaknya publik juga tetap kritis ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan karena ini bagian dari pembangunan pilar demokrasi keempat ya. Pers harus tetap independen gitu. Cuma pers sekarang karena biasanya berkomunikasi bekerja sama dengan Kominfo sekarang berubah gitu dan dia sudah mulai mengkritisi juga walaupun dia itu mantan wartawan. Jadi cukup banyak lah mantan wartawan yang jadi menteri, ada 6 orang di sini. Bahkan yang awalnya ya tidak sesuai dengan bidangnya ya. Misalnya kalau yang di Kominfo memang 3-3-nya itu memang wartawan gitu. Terus di kepala sekretariat presiden juga wartawan. Tapi lagi backgroundnya wartawan itu menteri agraria dan tata ruang gitu. Jadi ya boleh-boleh saja kita lihat juga karena nggak banyak sekali memang yang jadi wartawan juga pernah jadi wapres ya Pak Adam Malik ya. Jadi profesi ini memang profesi yang terbuka, jadi semua orang bisa dan bisa mengembangkan ke
menjadi jembatan ke profesi lain, termasuk jadi menteri-menteri ini. Ya, karena ini analisis media, ya kita bersyukur banyak wartawan, mantan wartawan yang dipercayakan untuk itu. Gitu. Jadi ada peluang untuk Ulfiana Larasati nanti ke depan. Wah, ini memungkinkan karena sebagai profesi terbuka yang mengamati dan mencermati semua pengetahuan ini, gitu. Baik. Kita tunggu saja kinerja mereka ini seperti apa. Jangan harapan jadi kecemasan, tapi kecemasan jadi harapan ya Pak ya. Ya, harus objektif. Ya, kita berharap semua ini kita gerak cepat dari para menteri itu, karena Pak Prabowo juga cepat, ya. Pidatonya bagus sekali, semangat, dan itu pidato itu sebenarnya udah kita dengar 10 tahun yang lalu ketika dia akan mencalonkan diri, ya kan? Gitu. Tetapi ini sekarang adalah komitmen, ya, komitmen, full komitmen yang harus diimplementasikan. Dan kita tunggu dari hari ke hari gerak cepat dari para menteri, gitu. Ya, para menteri ini bisa menyesuaikan nggak sih Pak? Ya harus, iya, karena janjinya mandiri pangan, mandiri energi. Nah, itu juga harus dijalankan oleh para menteri. Menteri pangan ini nggak main-main. Kita harus swasembada pangan. Belum pernah kita sejak Pak Harto tahun 82 sampai sekarang. Sekarang kita, di mana lahan-lahan yang siap produksi pertanian yang menjadi kekayaan kita. Ya, di Jawa sudah mulai berkurang. Nanti harus dipetakan lagi di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Kita lihat, maaf ini ya, food estate juga sekarang belum kelihatan hasilnya. Kemudian sekarang merambah ke Papua, gitu. Apakah cocok? Ya, ini kita udah 79 tahun mereka karena ganti-ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ya pada akhirnya belum menemukan satu keunggulan sehingga kita menjadi negara yang benar-benar mampu swasembada, kemudian mampu mengekspor begitu banyak sehingga kita menjadi panutan bagi negara-negara lain. Atau nggak usah jauh-jauh, di Asia saja pertanian kita menjadi nomor 1, kemudian energi kita tetap mandiri, ya nggak lagi banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi seperti sekarang, di mana-mana masih banyak kekurangan, gitu. Nah, kita harapkan ini gerak cepat dari para menteri untuk bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo yang berpidato sangat luar biasa tersebut. Luar biasa. Baik. Jadi kita tetap harus mendukung dan berdoa ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Lahyanto sudah berbincang bersama. Terima kasih kembali Ulfiana, saya selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi.